Ketika perdana diapain? Balut kan? Tekan. Ini balut ya dan ditekan. Tekanannya melalui tali. Ya. Nah, Ini sirkulasi kan? Iya. bisa ada seperti atau kurang kasanya atau kasih di sana di bawah kasanya ya. Nah, tekan. Nah, tekan. Oh, masih rembes aja. Kumaha? Elevasi. Elevasi. Tinggikan. Oh. Gitu. Pokoknya cukup 2 aja. Oh. Masih rembes juga. Iya. Karena arteri yang putus. Oh. Pressure point. Pressure Tekan pada titik pembuluh darah di atasnya. Untuk membantu titik pembuluh darah supaya atas. aliran darah arterinya tidak terlalu kencang di sini. Nah, Titik tekan pembuluh. pressure point. Jadi menghentikan perdarahan itu balut tekan, Si. elevasi dan pressure point. Pressure point. Itu teorinya. Udah saya praktekkan semuanya. Balut tekan, elevasi, pressure point. Nah, gitu. Udah. Kaji tanda-tanda Shock. Tanda-tanda shock apa aja? Shock back. Apa? Pucat. Pucat. Kalau kamu lihat pucat di mananya? Di muka. Muka pucat. Bibir cyanosis. Ya. Kelopak mata cyanosis. Cyanosis. Tidak ada nggak cyanosis? Enggak Terus ada. apa lagi? Akral. Akral nih, telapak tangan, punggung tangan, telapak kaki, Kaki, punggung telapak kaki. kaki. Jangan periksa akral di sini. Bukan akral itu mah. Oh. Akralnya di sini. Ah, beda. CRT Berarti lebih. ada unsur kriminalitas. Periksa akral apa di sini? Astagfirullah. Asipa ini. Dedi. Akral dingin. Akral dingin. Nadi Nadi lemah bisa cepet. denyutannya lemah, hampir tidak teraba dan cepat. Lebih dari 100 kali. CRT Lebih dari 2 Lebih detik. dari 3 detik, lebih dari 3 detik. lambat. Tekanan darah Menurun. di bawah 90 per 10. 60. 10. Itu udah shock. Udah shock. Di bawah 90 90 per 60. Apa lagi? Urin outputnya Urin menurun. output belum bisa dikaji. Pasang kateter aja belum. Oh, ya. Ya. Oke. Nanti setelah pasang kateter baru kita hitung urin Output. setelah tindakan sirkulasi. Oke. Oh, ternyata misalnya dia tensinya 80 per 50. Udah masuk Shock. ya. Shock. Shock yang udah masuk shock. Bahkan masuk shock berat misalnya. Masuk Shock shock berat. berat. Iya. Penanganannya apa? Resusit itu langsung IV 2 jalur. IV intravena 2 jalur. jalur. Aboket Nah. 14. 2 jalur. Disiapkan 2 jalur. Nih, pasang kiri kanan ya. Berbarengan. Siapa cepat dia dapat itu bagus. Lah katanya Karena waktu udah pas shock, Pak Lukman kita nggak harus boleh kiri segera kanan. mengganti, jangan sampai pembuluh darahnya kolap. Kalau 2 jalur, yang cerdas perawatnya. Satu pakai blood set, ambilnya. Yang satu pakai infus set. Infus set. Jangan dua-duanya infus set. Iya. Pokoknya 2 aja. Kenapa? Antisipasi kalau dia perlu Transfusi. Udah cerdas perawatnya. Iya, bagus. Karena kalau Anda pasang ini dua-duanya begitu perlu transfusi ini harus diganti. Juga 30 menit diganti. Siapa yang bayar? Pasien. Padahal Anda lalai. Astagfirullah. Ya. Rika. Ya tenang-tenang aja sih Agim kita. ini. Ya, ya nggak seberapa sih gitu. Tapi kan tetap kita harus memberikan yang terbaik. Asik. Nah, udah dipasang. Siapkan cairan Kristaloid. Kristaloid. Nah, kristaloid. Ada RL, ada NaCl, ada aserin. Iya. Apa lagi? Ada glukosa. Itu namanya cairan kristaloid, cairan yang osmolalitasnya, kekentalannya, keencerannya sama dengan cairan tubuh. Sehingga mudah diserap. Jadi osmolalitasnya, keencerannya itu sama dengan cairan tubuh, cairan dalam sel.
lawan dari cairan kristaloid adalah cairan koloid. Koloid. Cairan koloid itu cairan yang osmolalitasnya Lebih ke ke encer lebih pekat, Hmm. lebih tinggi, lebih pekat, lebih banyak kandungan proteinnya. Contohnya darah, sema sel, kemudian struktur yang warna kuning, warna bening. Lupa saya blocking. Itu cairan untuk supaya menarik cairan yang ada di otak. Kalau di kepala, yang manitol. Amonit. Itu cairan Koloid. Oke. Dan disiapkan cairan kristaloid, dipasang kalau Komen dua aja jalur deh. 500-500. Pemberiannya di los. Di los tuh maksudnya nggak usah diatur. Oh. Los pelang mana tuh bagian. Oh. Di loading, Loading. ya, dilepas aja. Hmm. Untuk yang pertama ya, 500-500 di los. Kalau sudah di los habis, ganti kan? Masa udah habis dari aja diganti, ya. Kalau udah diganti, itu baru yang kedua itu dihitung tetes per menitnya sesuai dengan kebutuhan pasien. Berapa kebutuhan cairannya? Itu standarnya adalah 2 mili per kilogram berat badan per jam. Itu kebutuhan cairan dia. Jadi sangat tergantung kepada berat badan pasien. Itu kebutuhan cairan 2 mili per kilogram berat badan per jam. Fisik anjir. Sehingga kalau Anda sudah bisa menghitung berapa Sampai sini kebutuhan cairan berarti dia, ya. maka nanti bisa menghitung tetes per Panas. maka diatur. Lainnya sudah diatur. Ya. Kayak kaget bebek Tidak jam. dihitung di sini kelamaan. Itu pelajaran tersendiri keperawatan dasar. Tumben kopi mantap. Ada angin apa? Udah tuh. Nah, tadi mohon maaf sebelum dihubungkan ke infus kita wajib mengambil Darah. darah menggunakan tabung EDTA yang mengandung anti pembekuan. Bukan tabung biasa ini, ya. Liatin sih. Pakai tabung oksigen, tabung Sembarangan darah. aja video ini. Ya, ambil 5 cc sebelum dipasang ke sini nih. Kan pakai needle kan? Iya. Nah, ambil, ini dibuka, diambil darahnya. Ya, setelah diambil, ambil formulir, checklist mana aja yang diperiksa. 1. Golongan darah, Rosmed golongan darah rutin, hemoglobin, hematokrit, trombosit, leukosit, contreng. Maksudnya itu yang diperiksa. Suruh keluarganya, Pak, bawa ke laboratorium tuh di sana, ini dan tungguin, Pak. Sito itu segera. Orang laboratorium kalau dari UGD ada tulisan sito langsung antian banyak ini yang akan diperiksa. Kan sito. Harus segera diketahui. Bukan Siti, Pak. Bukan Siti. Nanti Siti ada bagian di bagian tulisan yang kita ketemu Siti. Siti Cuwita. Kan nanti ada masalahnya. Oke. Nah tadi ini sito sudah ada hasilnya. Ternyata HB-nya rendah. HB-nya rendah. Berapa indikasi HB rendah perlu ditransfusi? Kalau Indikasi perlu transfusi adalah HB-nya di bawah 9. di bawah 9. Di bawah 9 perlu transfusi. Fusi. Ya. Kalau masih 9 diobservasi aja dulu dalam 1 jam. Kondisinya makin memburuk apa makin membaik? Kalau makin membaik nggak perlu transfusi, kalau memburuk transfusi. Golongan darahnya apa tadi udah diperiksa. Oh ya. Ya. Kalau perlu transfusi, Bu, Pak, ini anak ibu perlu ditransfusi. Cari darah ke PMI. PMI. Di depan. Kalau nggak ada, hubungi keluarga baperan ibu untuk jadi donor. Jangan ngandelin PMI. Langka darah itu sekarang. Keluarga Agi. Pernah donor nggak Anda? Sama dengan saya. Nih, Oh, saya iya. ini suka donor nih, Pak. Karena tidak memenuhi syarat. Tensinya selalu rendah. Iya kan nggak Mungkin boleh. ketakutan saya. Kan nggak boleh kalau. Ya udah tuh. Sirkulasi. Aduh capek Apa cowok. sirkulasi? Sini gue pegangin ininya. Enggak usah. Ini bener kayak itu bener. RW-nya dilepas. Ya. Kalau misalkan RW-nya udah paten,
kan Dipasang. dipasang lagi kan. Iya, pasang lagi tuh. Karena untuk menjaga kestabilan. Udah tuh sirkulasi ya. Nah, dari sirkulasi kalau sudah ditangani karena ini cairan sudah masuk, maka kewajiban kita adalah menghitung balan cairan. Tidak boleh juga berlebihan. Maka tadi yang kedua itu harus diatur tetes per menitnya. Intake-nya harus diatur. Maka kalau kita bicara intake, selanjutnya harus menghitung output. Output. Untuk bisa menghitung output harus dipasang Kateter. mana kateter. Itu mah NGT, Pak. Di samping ada, Pak. Nah, kateter nih. Kemarin sudah ada yang prosedur SOP ya. Iya. Harus steril. Ya. Red dipasang. Setelah dipasang sesuai prosedur, urin Keluar. Dan itu tandanya bahwa kateter benar masuk ke vesika Iya. Berapapun urin yang keluar pada saat pemasangan pertama itu tidak dihitung sebagai output. Buang. Mau berapapun, jangan diminum. Agim. Ya. Dan tidak dihitung sebagai Output. Kenapa kira-kira? Tidak dihitung sebagai output dulu. Kenapa? Karena gak tahu. Gak tahu. Kenapa output yang Coba berpikir. Kenapa urin output yang pertama kali dibuang? Urin yang pertama keluar dari pemasangan kateter, berapapun jumlahnya tidak dihitung sebagai output. Dan itu dibuang aja. Kenapa tuh, Pak? Kenapa? Kenapa? Nggak tahu, Pak. Kenapa ya? Nggak tahu, Pak. Saya Disitulah pertanyaannya, Pak. Saya penasaran sekali. Bagus. 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 Oke. Karena urin tersebut bukan hasil produksi dari intake di sini. Oh. Itu adalah hasil produksi sebelum dia masuk rumah sakit. Jadi tidak bisa dihitung sebagai balan. Ya. Lu malah nguflung. Kan kita mau menghitung balan cairan itu di sini. Iya. Pada saat kita memberikan cairan parenteral, maka outputnya harus dihitung supaya seimbang kita memberinya. Kalau urin yang pertama keluar mah itu sebelum kecelakaan dia Iya. banyak minum kayak Iya. habis sarapan bubur ayam. Iya, bakso. Bakso seblak. Iya. Uduk, ya. Uni geprek. Teh manis. Apa itu? Uni geprek. Nah, sudah pada bonyok ya pinggangnya ya. Aduh. Lanjut, Apalagi? Udah tak? Udah dari sirkulasi ke polikateter. Polikateter. Oh, di polikateter itu ada kontraindikasi. Indikasi sama. Apa saja? Pendarahan, prostat melayang. Pendarahan pada Itu Ureter. uretra. Uret. UOUE. OUE. Orifisium uretra eksterna. Eksterna. Oke. Maksudnya apa? Lubang uretra paling luar. Lubang uretra di luar. Ada darah keluar, berarti ada trauma di situ. Boleh. Prostat melayang. Prostat melayang tuh gimana, Pak? Apa itu? Dicolok, Apa ya? diraba, tidak teraba. Harusnya teraba. Bilang, melayang. Harusnya teraba. Prostat melayang. Prostat melayang apa? Hematom, skrotum. Ada hematum di skrotum. Skrotum itu kantung testis. Kalau pada laki-laki, Iya. kalau pada perempuan hematumnya di perineum kali ya atau pubis gitu ya. Kalau mayora. Pendarahan. Kan gitu. Ya, berarti itu ada trauma di situ. Nggak boleh. Nanya. Oke. Ilmiah. Ilmiah, ya. Siap, Pak. Iya, Pak. Jadi tidak boleh tuh kontraindikasi. Kalau tidak ada kontraindikasi itu dipasang. Oke, udah tuh. Lanjut ke disability. Disability itu kita mengecek GC. fungsi dari saraf pusat ya. Ya.